Hai hai hai, balik lagi di Create Bayu TV. Di video kali ini seri ketiga dari serangkaian video yang saya akan buat sebagai sharing saya untuk teman-teman yang ingin mencari beasiswa ataupun berencana melanjutkan studi. Nah, di video ketiga kali ini saya ingin fokuskan mungkin kepada teman-teman yang ingin berkuliah di level S2 dan S3. Nah, mungkin di video berikutnya kita ambil secara lebih general ya. Tapi hari ini kita akan bahas dulu tentang teman-teman yang ingin kuliah S2, S3. Nah, apa saja sih yang kita bahas hari ini? Ya, tunggu selanjutnya ya. Oke. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu topik yang menarik ya, yaitu tentang bagaimana caranya kita mencari supervisor atau pembimbing, calon pembimbing penelitian kita ya, terutama bagi teman-teman para sahabat beasiswa yang ingin melanjutkan studi S2 dan ataupun S3 gitu. Nah, salah satu tahapan yang harus dilalui adalah mencari supervisor atau pembimbing kita ya. Nah, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi tahapannya tentunya berbeda ya di dalam ataupun di luar. Tetapi secara umum, secara general semuanya itu biasanya hampir mirip-mirip gitu. Nah, apa saja tips dari saya? Nah, yang pertama nih, sebelum kita memberanikan diri mengkontak calon supervisor gitu. Nah, yang harus kalian perhatikan, kalian persiapkan dengan secara matang itu adalah cek dulu, cross check ke dalam diri kita sendiri. Oke, kita tuh mau kemana sih sebenarnya gitu. Nah, kita punya visi seperti apa gitu, dalam artian biasanya kalau yang sudah studi lanjut S2 atau S3 itu dia sudah memiliki mungkin atau ada bayangan saya ingin mencapai apa di dalam level akademi saya gitu, dan itu bisa dijabarkan nantinya dalam bentuk narasi singkat ataupun dengan portofolio dalam CV kalian. Nah, jadi kalian penting banget itu melihat visi kita mau bikin apa atau kita mau mencapai apa sih gitu, karena dari pengalaman yang lalu biasanya kadang ada beberapa supervisor yang menanyakan apa sih yang ingin kamu capai saat jika kamu diterima misalnya di universitas A gitu. Nah, itu kamu harus punya alasan yang jelas gitu. Dan itu kadang akan terlihat sekali uh, visi kita atau keinginan kuat kita yang ingin kita tunjukkan nanti pada saat kita berbicara atau melakukan kontak dengan supervisor gitu. Jadi jangan malu-malu ya kita memperlihatkan visi kita, impian kita atau cita-cita kita di depan. Kita siapkan aja dulu, tulis aja dulu, ya, tulis aja dulu supaya mungkin nanti kalau beliau menghubungi lewat Skype dan sebagainya kita bisa uh, sharingkan, kita bisa omongkan secara tertulis biar lebih tertata. Oke, gitu. Nah, yang kedua itu berhubungan dengan membuat portofolio atau CV kita. Nah, ingat pada video kedua kemarin yang tentang dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa LPDP khususnya gitu ya. Nah, itu kita harus membuat CV atau mengumpulkan portfolio kita, kemudian kita rangkum dalam bentuk CV gitu. Nah, buatlah sedetail mungkin dan seprofesional mungkin CV yang kalian bangun atau kalian buat gitu. Dan salah satu faktor atau parameter yang terlihat dari CV kalian itu sebenarnya format yang digunakan ya. Kalau bisa jangan bikin CV pakai format sendiri gitu. Maksudnya dengan kalian
ngerakit sendiri atau kalian ngetik dengan format yang kalian buat sendiri, saya pikir ya boleh sih kalau kalian cukup baik untuk melakukan hal itu. Tapi kalau bisa kita pakai format yang baku atau formal ya, misalnya dengan CV, Europass gitu dan sebagainya. Itu ada format-format baku yang dikenal untuk kegiatan-kegiatan akademisnya. Kalian bisa search tuh di internet format-formatnya ya. Kita juga bisa ngisi online di sana, jadi kita ketik langsung di sana isinya, nanti dia mau format dengan sendirinya. Nah itu kalian pelajari lebih lanjut ya. Jadi kalau bisa pakai format yang baku yang dikenal, yang standar ya. Di Eropa punya standar sendiri kalau kalian mau ke Eropa, di Amerika punya juga, ataupun di Australia dia punya standar CV atau format-format untuk CV yang berlainan, dan kalian bisa pelajari apa saja yang harus diisi di dalam CV itu. Gitu. Lanjut ya. Nah, di dalam situasi yang belum jelas ini, karena pandemi corona yang belum tahu kapan akan berakhir, ada baiknya nih kalian menyempatkan waktu lebih banyak ya untuk introspeksi ke diri kalian, membentuk visi dan misi, kemudian belajar membuat portfolio kalian, kemudian cara membuat CV yang baik itu seperti apa. Kalian mungkin udah mulai mengisi waktu kalian untuk membuat itu semua gitu. Nah, sambil mengisi waktu, sambil juga nanti akan sangat berguna pada saat kamu mencari supervisor, dan juga sangat berguna saat kamu nanti mungkin akan mengajukan beasiswa gitu. Jadi ini sekali mendayung ada 2 pulau terlewati gitu. Makanya kalau proses ini harus dikerjakan dengan serius gitu, sehingga hasilnya bisa digunakan untuk 2 tahap ke depan, yaitu untuk mencari supervisor, mungkin untuk mendaftar universitas juga, dan untuk mendaftarkan beasiswa. Jadi ini langkah yang harus kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh, dan take time, ambil waktu yang cukup untuk ini, untuk tahapan yang ini gitu. Kita membuat CV, portofolio, dan juga merefleksikan ke diri kalian tentang apa yang kalian mau capai. Itu. Nah, nextnya itu adalah saya tulis di sini, dicontekan saya nih, come with idea. Artinya apa? Terutama kalau kalian ingin berhubungan dengan supervisor yang dari luar negeri sih, sharing saya itu, kalian jangan hanya memperkenalkan diri kalian, karena saya ingin sekolah dan sebagainya membutuhkan supervisor, tapi kalian tidak datang dengan ide tertulis. Nah, jadi kita ingin menarik supervisor supaya menjadi pembimbing kita, sehingga kita harus datang dengan, dalam tanda kutip datang, maksudnya kita memberikan ide apa yang mau kita capai atau mau kita tuju. Jika kita diterima atau beliau berkenan menjadi pembimbing kita di masa kita studi nanti gitu. Nah, dan itu juga kalau bisa kalian tulis tuh dalam bentuk draft proposal penelitian ya, draft proposal penelitian gitu. Ini butuh waktu yang gak sebentar ya, sehingga ada hubungannya juga sih dengan latar belakang pendidikan kamu, kemudian interest kamu di penelitian yang seperti apa. Itu harus bisa kamu deklarasikan dengan jelas dalam bentuk draft penelitian. Nah, untuk level S2 sepertinya tidak terlalu dilihat secara lebih mendalam gitu ya. Tapi kalau untuk yang mau ke S3 memang dia harus punya fondasi riset yang kuat. Jadi dia udah punya portfolio yang kuat, yang bersesuaian dengan bidang yang mau dia capai. Sebagai contoh, kalau dia ingin di computer science dengan bidang artificial intelligence misalnya gitu, ya berarti waktu S2 kalau bisa dia atau S2 tesisnya berhubungan dengan AI, atau di antara S2 dan S3 itu selama dia mungkin bekerja atau mengajar, dia harus sebaiknya ya udah tetap fokus di bidang yang sama. Jadi ada track recordnya gitu. Nah, sebenarnya kalau di S2 udah bisa seperti itu juga bagus sekali gitu. Nah, seperti itu. Ya, dan kemudian oh iya jangan lupa ya. Ini kalau saya waktu itu pengalaman sih, kalau saya bikin CV itu selalu menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi saya pikir siapa tahu saya ingin mendaftar di luar negeri, jadi sekalian capek deh gitu ya,
kita bikin aja CV-nya pakai bahasa Inggris. Jadi walaupun saya mau apply-nya untuk mencari supervisor yang ada di dalam negeri gitu misalnya, saya tetap menggunakan portofolio pakai bahasa Inggris ya. Ini uh, harus baik ya, grammarnya dan sebagainya. Kemudian di proposal penelitian itu ya namanya kita masih mempropose sesuatu yang penting idenya tuh jelas ya. Kita mau bikin apa yang mau kita capai itu idenya tuh jelas gitu, ringkas, jelas. Grammarnya juga harus kalian perhatikan dengan seksama. Di sisi lain kalian juga harus meminimalkan salah ketik gitu. Nah terutama kalau yang di luar negeri ya, wah kalian bisa sedikit dalam tanda kutip dimarahin tuh kalau banyak salah ketiknya gitu, banyak kritiknya ya, masukan dari beliaunya, walaupun dia belum menjadi supervisor kita tapi akan ada feedback terkait hal tersebut. Itu sih pengalaman dari saya gitu. Oke, lanjut lagi. Tadi udah ada visi, kemudian bikin portofolio CV, kemudian kamu harus datang dengan ide kamu yang kamu tulis dengan ringkas, jelas, padat gitu ya, terukur. Ya, itu step 3 sebelumnya. Yang berikutnya adalah, nah kita sudah mau, ini saya bilang saya ingin membuat list biasanya. Nah jadi kalau di luar sana itu kan banyak banget, ada ratusan ribu supervisor mungkin, dan kalian bingung mau pilih yang mana, universitasnya juga keren-keren semua gitu. Jadi biasanya saya membuat list ya, saya buat list dulu nih calon kandidat mana saja yang kita mau coba apply gitu. Nah apa saja sih tipsnya untuk itu? Nah untuk banyaknya orang yang bisa menjadi supervisor kita, kemudian kita juga kadang bingung dengan banyaknya calon-calon pembimbing itu, kita harus punya titik fokus ya, kita harus punya titik fokus untuk membuat list itu. Nah biasanya kalau saya itu berfokus pada kesesuaian riset saya. Jadi saya biasanya menomor duakan dulu universitasnya. Jadi ini yang terbaik di dunia dan sebagainya itu nggak saya lihat dulu, tapi saya mau fokuskan dulu di kecocokan bidang risetnya antara calon supervisor kita dengan kita sendiri. Kita mau bikin A ya, yang kita tulis tadi dalam bentuk draft. Kemudian kita melihat nih kecocokannya dengan beberapa kandidat yang mungkin bisa jadi calon pembimbing kita di masa yang akan datang gitu. Nah jadi fokusnya pada kecocokan riset. Kemudian fasilitasnya, lab pendukungnya ya. Mungkin kamu mau bidangnya di robotika ya, pastikan di sana beliau misalnya di universitasnya adalah memiliki lab robotika misalnya gitu, dan mungkin beliaunya juga berkecimpung di lab robotik secara aktif. Nah itu penting gitu, itu sangat penting di samping dari reputasi universitasnya ya. Jadi ya mungkin ada beberapa orang yang melihat dari reputasi universitasnya dulu gitu, tapi nanti biasanya akan membuyarkan, jadi kita fokusnya akan berubah gitu. Jadi mungkin kita agak subjektif dengan dengan calon supervisor yang ada di Universitas A dibandingkan dengan yang ada di Universitas B. Padahal di Universitas B mungkin ada supervisor yang hebat dan lebih cocok dengan kita gitu. Nah untuk meminimalisir itu biasanya saya meminggirkan dulu, menomorduakan dulu reputasi universitas. Saya ingin fokus di beliaunya, ke orang man to man-nya atau orang-orang yang cocok dengan apa yang mau saya lanjutkan sebagai riset saya di masa depan gitu. Nah ini penting ya, dan ini juga butuh waktu yang panjang gitu. So kalian harus sediakan waktu yang cukup untuk ini ya, sediakan waktu yang cukup untuk ini sehingga tidak terburu-buru gitu. Dan mencari supervisor juga harus berhati-hati, kalau tidak sesuai dengan bidang kalian nanti akan sulit juga ke depannya gitu. Nah, berikutnya mulai belajar ya untuk membuat email yang baku. Di internet banyak tuh bagaimana format emailnya, memperkenalkan diri, untuk mencari supervisor dan sebagainya. Kalian bisa belajar ataupun kalian bisa membuat sendiri ya, Nah, kemudian isi email itu mungkin akan berhubungan atau berisi tentang
bagaimana kalian mengintroduksi diri kalian sendiri, apa latar belakang kalian, kemudian dari mana institusi kalian sebelumnya dan lain sebagainya ya. Kemudian dari mana kalian dapat info tentang beliau ini. Nah, kadang itu penting juga gitu. Misalnya dari website universitas atau dari paper research yang dulu pernah dibuat, atau kita menjadikan beliau sebagai referensinya dan sebagainya. Itu kalau bisa dicantumkan sebagai atau disampaikan secara ringkas ya. Kemudian tujuan menghubungi calon supervisor kita ini apa, berikan penjelasannya secara singkat. Ini harapan kita dengan beliau sebagai supervisor kita tuh maunya seperti apa yang menjadi yang kita harapkan dari beliau. Nah itu kalau bisa disampaikan ringkas. Tulis juga secara detail tentang diri kita sendiri, seperti email, nomor telepon, apalagi ya mungkin research gate kita ya. Kalau Facebook atau Instagram kayaknya nggak terlalu penting ya, tapi kalau research gate atau lab research kita dari mana dan sebagainya itu penting ya. Jadi berikan informasi yang sebaik mungkin di sini. Nah, email itu sendiri kalau bisa dibuat ringkas ya, jangan terlalu banyak, jangan bertele-tele. Jangan masukkan ide riset kalian di dalam email itu, tapi ide risetnya di attachment aja gitu. Jadi ada attachment khusus untuk membahas ide riset kalian, dan CV kalian juga harus kalian attach berbarengan dengan itu. Jangan kalian masukkan semuanya di email gitu. Oke, itu ya. Nah, sebenarnya ini adalah bagian dari tahapan untuk meraih beasiswa gitu. Tapi saya lihat untuk mulai mendaftar ke beasiswa tertentu, misalnya LPDP gitu, kita harus kalau bisa udah mempersiapkan dan udah bagus banget nih, udah punya pembimbing, atau mungkin juga kalian udah daftar universitasnya. Nah, jadi untuk mendapatkan supervisor ini merupakan salah satu langkah strategis fundamental untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri gitu. Makanya saya buat satu video khusus tentang itu di video yang keempat ini gitu ya. Jadi mungkin sambil kalian di rumah nih, dan mungkin di universitas-universitas yang lain juga semuanya kan beraktivitas di rumah gitu. Nah ini mungkin jadi salah satu momentum kalian untuk bisa mendekatkan diri secara personal gitu. Dan mungkin juga beliaunya karena dia di rumah mungkin agak tidak terlalu terganggu dengan aktivitas kampus, sehingga mungkin dia bisa terbuka menanggapi email-email yang masuk yang berkaitan dengan riset dan sebagainya. Apalagi saat ini ya musim corona ya, mungkin kalau di bidangnya kesehatan dan lagi mengungkit masalah yang berhubungan dengan COVID-19 atau dampaknya dan sebagainya, wah pasti bisa jadi prioritas banget gitu. Tapi sekali lagi harus kembali ke minat kalian ya, harus kembali ke minat kalian dan apa yang mau kalian tuju ke depannya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Semoga video ini kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan komen video ini supaya saya bisa memberikan masukan yang lebih sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan lupa subscribe ke Bayu TV. See you.